Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan tentunya salam sehat buat kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung kembali pada kuliah e-learning farmakoterapi 3 hari ini bersama saya Santi Purnasari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu penyakit pada saluran pernafasan lainnya yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dan terjadi hampir di seluruh negara terlepas dari tingkat perkembangan negaranya, yaitu asma. Seperti pertemuan sebelumnya, kita akan menggunakan Student Center Active Learning dengan metode case-based discussion, dan sebelumnya saya akan memberi materi pengantar untuk penyakit ini. Setelah itu akan diberikan daftar pertanyaan dan studi kasus asma untuk memperdalam materi. Asma didefinisikan oleh Global Initiative for Asthma sebagai penyakit heterogen yang umumnya dikarakterisasi melalui inflamasi saluran pernafasan kronis. Ini ditentukan melalui riwayat gejala pernafasan seperti mengi, sesak nafas, sesak dada, dan batuk yang bervariasi dari waktu ke waktu dan intensitasnya, bersamaan dengan pembatasan aliran udara ekspirasi yang bervariasi. Asma sebagai salah satu penyakit tidak menular di dunia, dan berdasarkan data global tahun 2016, lebih dari 339 juta orang menderita asma dan merupakan penyakit yang paling umum terjadi pada anak-anak. Namun, kematian banyak terjadi pada pasien dewasa. Estimasi WHO terdapat 417.918 kematian akibat asma pada tingkat global. Dan jika kita melihat grafik Riskesdas tahun 2007 dibandingkan dengan 2018, diketahui bahwa di Indonesia terjadi kenaikan prevalensi asma sebesar 0,5%. Faktor pencetus asma dapat berupa faktor inflamasi, senyawa iritan, dan juga senyawa lainnya. Untuk faktor inflamasi dapat berupa alergen seperti debu, bulu binatang, serbuk sari, atau cuaca. Faktor inflamasi lainnya adalah infeksi saluran pernafasan atau pekerjaan. Adanya asma yang disebabkan infeksi saluran nafas inilah yang menyebabkan asma masuk dalam kategori farmakoterapi 3 ini. Senyawa iritan berupa senyawa-senyawa yang berbau menyengat seperti cat, perubahan cuaca, udara dingin, olahraga, serta stres dan emosi. Sedangkan untuk senyawa lainnya seperti tembakau, reflux gastrik, polusi udara, senyawa tambahan makanan, dan juga obat-obatan seperti aspirin dan lain-lainnya. Asma merupakan hasil interaksi antara faktor predisposisi dan juga faktor presipitasi. Faktor predisposisi berupa alergi atau atopi, hiperaktivitas dari bronkus, jenis kelamin, ras. Sedangkan untuk faktor presipitasi berupa alergen, infeksi pernafasan, asap rokok atau polusi udara, makanan, dan juga status sosioekonomi. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan berinteraksi menimbulkan asma asimptomatik atau asma dini dan lebih lanjut menimbulkan manifestasi klinis dari asma. Asma dapat diklasifikasikan berdasarkan derajat atau tingkat keparahan asma, ada atau tidaknya pencetus atau triggers, dan juga manifestasi klinisnya. Berdasarkan derajat atau tingkat keparahannya, asma diklasifikasikan menjadi asma intermittent, asma persisten ringan, asma persisten sedang, dan juga asma persisten berat. Masing-masing kategori dibedakan berdasarkan gejala, ada atau tidaknya gejala malam, dan juga kondisi faal dari paru. Klasifikasi asma berdasarkan ada atau tidaknya pencetus dibagi menjadi asma ekstrinsik yang disebabkan oleh adanya triggers atau pencetus, dan asma intrinsik yang penyebabnya belum diketahui. Asma berdasarkan manifestasi klinis dibagi menjadi 2, yaitu asma akut dan juga asma kronis. Sebagai calon apoteker, kalian harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana membedakan asma dengan penyakit paru obstruktif lainnya, apakah tujuan terapi dari asma, bagaimana pilihan terapi farmakologi dan non-farmakologi untuk pasien asma, bagaimana mengevaluasi outcome terapi pada pasien asma, bagaimana mengidentifikasi masalah terkait obat dan rekomendasi solusinya, edukasi dan informasi apa yang harus disampaikan kepada pasien dan juga keluarga pasien, terutama pada penggunaan alat-alat inhalasi. Untuk memudahkan proses pembelajaran, mahasiswa dapat memulainya dari kasus-kasus berikut. Yang pertama, untuk kasus Tuan S, usia 58 tahun, pekerjaan supir pribadi, datang dengan keluhan utama sesak nafas sejak 4 jam sebelum datang berobat.
Sesak nafas muncul saat pasien baru bangun tidur dan terpapar udara dingin disertai batuk berdahak berwarna putih. Pasien berkomunikasi dalam beberapa kata, terakhir kali muncul serangan sejak 6 bulan yang lalu. Serangan sesak saat malam juga terakhir 6 bulan yang lalu. Pasien tidak menggunakan bantal tinggi, tidak sesak saat bernafas, dan pasien bukan seorang perokok. Riwayat penyakit dahulu, asmanya positif, sejak kecil tidak menderita hipertensi, tidak ada gangguan jantung, dan juga tidak memiliki diabetes mellitus. Penyakit keluarga dari ibu, dari Tuan S, menderita asma. Untuk tanda-tanda vital, tekanan darah 110/80 mm/Hg, nadi 92 kali per menit, respiration rate 28 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius. Untuk auskultasi, positif wheezing, ronkinya negatif, fase ekspirasinya lebih panjang dibandingkan fase inspirasi. Dari hasil asesmen, ditentukan sebagai asma eksaserbasi akut dengan derajat serangan sedang. Untuk kasus 2, pasien dengan nama Nyonya K, 25 tahun, ibu rumah tangga, sedang hamil 3 bulan. Keluhan utama, gejala malam yang sering timbul, riwayat penyakit terdahulu, asma sejak usia 10 tahun, riwayat penyakit keluarga, ibu dari Nyonya K menderita asma. Terapi yang diperoleh saat ini adalah beclometasone MDI 500 mikrogram setiap 12 jam dan salbutamol MDI 200 mikrogram jika diperlukan. Untuk tanda-tanda vital, tekanan darah 110/80, kemudian nadi 92 kali per menit, respiration rate 20 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius. Untuk hasil auskultasi, wheezingnya positif, ronkinya negatif, fase ekspirasi lebih panjang dibandingkan fase inspirasi. Asma asesmennya adalah asma bronkial kronis, derajat serangan ringan. Dari kedua kasus tersebut, silahkan pelajari dan diskusikan bersama terkait farmakoterapi pada pasien asma. Setelah itu, setiap kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, identifikasi manifestasi klinis yang spesifik untuk asma. Tentukan diagnosis banding asma dengan penyakit saluran pernafasan lainnya. Tentukan tujuan terapi yang akan diberikan. Tentukan terapi farmakologi, tentunya mengacu pada algoritma terapi nasional dan juga internasional, serta terapi non-farmakologinya. Tentukan parameter evaluasi outcome terapi, identifikasi masalah terkait obat, dan juga rekomendasi solusinya. Berikan informasi obat, terutama teknik-teknik penggunaan alat-alat inhalasi dan bagaimana memberikan edukasi kepada pasien atau keluarga pasien. Tuangkan hasil diskusi kalian dalam bentuk PPT. Setiap kelompok cukup mengerjakan satu kasus, dan dalam satu kelas harus terdapat kelompok yang mengerjakan kasus 1 dan kasus 2. Pembagian kasus dapat dilakukan oleh PJ kelas. Selain itu, saya ingatkan pula, jangan lupa untuk memberikan sumber referensi yang kalian ambil pada setiap slide-nya. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang dapat kalian gunakan untuk memperdalam materi. Selain referensi-referensi tersebut, mahasiswa dapat merujuk pada pedoman, guidelines, ataupun jurnal yang terkait dari dalam dan luar negeri. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan terkait asma dan studi kasus yang akan kita diskusikan. Semoga seluruh mahasiswa dapat berdiskusi dengan baik dalam kelompok masing-masing untuk memperdalam materi farmakoterapi asma ini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat berdiskusi dan sampai jumpa di kelas klarifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.